Oke. Eh, Selamat malam. Terima kasih atas waktunya Bapak HG untuk bisa menghadiri interview ini. Boleh sebelum itu kita perkenalkan diri dulu dari saya Nicholas Sylvester sebagai pewawancara dan boleh si Bapak HG diperkenalkan diri dan mungkin kita lebih tahu sedikit mengenai background Pak HG ini. Oke, ya sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Henry Gunadi atau akrab dipanggil HG. Saya sekarang sedang terjun ke dalam proyek implementasi di sebuah perusahaan dan lagi permulaan, jadi menyentuh daerah proyek charter. Oke, baik, baik. Terima kasih nih sebelumnya Pak HG atas waktunya. Oke, langsung kita mulai aja. Menurut Pak HG, eh, apa itu project Pak Charter? Project chart, sorry. Oke, oke, proyek chart itu merupakan eh, bagian dari project planning. Jadi kita mesti tahu dulu ya, ada project planning, ada project charter. Nah, project charter kurang lebih isinya menggambarkan tentang project ini tuh arahnya kemana sih, project ini tuh skopnya sampai mana, apa aja yang perlu dicapai, apa aja yang perlu digapai. Tapi apa yang beda dengan project planning itu adalah project planning secara rinci ya, tapi kalau project charter ini secara lebih ringkas seperti itu. Begitu. Baik, baik. Eh, Kenapa project chart itu perlu dibuat ya, kira-kira? Menurut Pak HG? Oke, sebuah project itu tuh sejatinya harus punya tujuan ya. Kita sama-sama tahu kalau project tanpa tujuan berarti cuma omong kosong gitu loh. Nah, tujuan dari project ini tuh buatnya tuh di mana, ditentukannya tuh di mana. Itu ada di dalam project charter ini gitu. Jadi project charter ini tuh bisa jadi acuan kita untuk menjalankan project ke depannya, untuk kita eh, membuat keputusan nanti ke depannya gimana. Itu based on project charter yang sudah terbuat. Oh, jadi untuk project charter ini sendiri untuk jadi pacuan ya, patokan untuk sebuah project ya. Lalu menurut Pak Henry sendiri, apakah project chart itu penting untuk dalam setiap proyek atau mungkin project-project yang sedang dipakai? Oke, project charter ini penting atau tidak? Jawabannya penting, karena kita ngomongin project ya, project itu adalah suatu hal yang dinamis, selalu bergerak, unik. Setiap project itu unik gitu, tidak seperti kerja kantoran yang kita tahu template-nya setiap hari seperti apa pekerjaannya, tapi project ini tuh rumit dan unik gitu loh. Kalau project charternya tidak dibuat, project ini tuh bisa kemana-mana, arahnya jadi nggak jelas, jadi bias, dan itu sangat berbahaya untuk project kedepannya. Hmm, Berarti memang sangat penting ya untuk jadi patokan dari suatu proyek gitu ya. Nah, kalau project charternya sendiri itu kapan ya perlu dibuatnya ini? Karena kan kita pada saat mau melakukan proyek itu ada beberapa tahapan. Nah, menurut Pak Henry, kapan ya itu diperlukan untuk dibuat? Oke, dari project dari timeline project, project charter ini tuh biasa dibuatnya tuh di awal, benar-benar di awal gitu loh. Jadi kita tentuin dulu nih objektif kita di project ini apa sih? Apa sih yang sebenarnya customer tuh mau, hasil seperti apa sih yang mereka mau, itu mesti kita tahu di awal gitu. Jadi kedepannya semuanya tuh ya bisa sesuai planning lah istilahnya gitu. Nanti setelah project juga istilahnya customer bisa dapat gitu loh value yang dari project ini gitu. Oh, nah biasanya project charter itu siapa ya pembuatnya? Oke, project charter itu biasanya yang buat adalah project manajernya. Jadi project manager ini tuh punya peran untuk ngasih apa istilahnya ya, dokumen deliverable pertama, yaitu project planning ini.
gitu. Project planning yang di dalamnya juga terinclude project charter. Hmm. Nah, eh kalau dalam real case project sendiri itu dia bagaimana ya cara pembuatan project charter ini? Apakah komponennya semua harus komplit atau apa saja? Nah, kita perlu tahu juga kan apa saja komponen-komponen yang perlu dibuatkan untuk project charter tersendiri ini. Oke, untuk project charter sendiri dia punya beberapa komponen ya. Yang pertama udah pasti project name-nya, nama dari project itu tuh apa sih? Kita mesti perjelas dulu karena ada beberapa kasus yang project charternya tuh bilangnya reimplementasi gitu loh. Namanya reimplementasi, tapi ternyata pas di lapangan yang dilakukan malah enhancement atau cuma upgrade kualitas doang, bukan reimplementasi. Makanya kan perlu benar-benar jelas gitu loh dari segi project name. Project description juga perlu gitu, jangan sampai judul nama project yang kita kasih tuh jadi apa ya istilahnya bias, ambigu gitu. Itu juga nggak baik untuk sebuah project. Nanti malah keluar scope, nanti malah kalau ditagih customer gimana, nggak sesuai dengan nama nih kan, Betul, betul. susah. Jadi kita perlu kasih deskripsi juga begitu. Hmm. Terus komponen yang ketiga itu ada business case. Jadi kita ngerti dulu nih, di dalam satu perusahaan itu kan ada banyak business case ya, ada banyak proses bisnis, let's say gitu. Kita mau terjun di yang mana, di bagian apa, itu kita mesti sertai juga di project charter kita. Kenapa? Karena kejadian di lapangan juga sama begitu. Kita cuma mungkin projectnya pemasangin sistem gitu loh, tapi nanti kita malah dimintain support dari IT-nya mereka. Itu ada orang yang lagi implementasi, suruh dia aja. Nah itu kan nggak bisa ya gitu kalau di project. Jadi kita Hmm. mesti tahu dulu bisnis case apa nih yang mau kita kejar gitu. Nah terus ada project deliverable. Tentu ya, maksudnya project deliverable ini tuh justru kuncian kita sebagai tim project gitu. Nggak bisa kita kerjain sesuatu tuh nggak dikunci, itu nggak bisa, karena namanya klien pasti maunya bayarnya kecil, dapatnya banyak gitu kan. Nah itu tuh perlu perlu apa istilahnya, punya dokumen untuk kuncian kita. Oh ini sesuai dengan deliverable kita kok, kita nggak melakukan yang kurang, kita melakukan pas gitu loh. Yang mereka juga nggak bisa kemana-mana istilahnya begitu. Lalu ada project benefit juga ya. Project benefit juga penting karena kita perlu kasih value ke mereka. Dari project ini tuh mereka dapat apa sih, supaya ini juga bisa mendukung nanti kalau misalnya ada reorder dari mereka lagi, itu juga bisa gitu. Nah lalu ada project risk. Dalam sebuah project itu nggak mungkin nggak ada resikonya, pasti ada gitu loh, sekecil apapun pasti ada. Nah ini tuh perlu disertakan supaya jalannya project ini tuh si customer atau klien kita juga ngerti gitu loh. Oh ternyata nih ada resiko ini nih yang ditemui itu. Mereka Hmm. bisa apa ya, mitigasi dulu lah istilahnya, atau mereka bisa nimbang lagi, oh langkah ini perlu dilakukan atau tidak gitu. Gitu. Jadi dalam sebuah project itu yang bertanggung jawab itu sebenarnya ada dua pihak ya. Satu, project manager itu sendiri. Kedua, dari kliennya mau kayak gimana gitu. Karena keputusan balik lagi kita harus balikin ke klien dulu gitu. Kita nggak bisa, oh ternyata ini menurut kita jelek, kita hilangin, marah mereka gitu. Project risk itu penting juga untuk dimasukin. Terus ada project budget. Project itu nggak mungkin nggak pakai budget. Kita mesti sertai berapa budgetnya. Kalau bisa lebih rinci lebih baik gitu loh, karena uang yang berputar di project ini kan uangnya klien gitu loh. Tentu mereka juga mau tahu dong, kayak ini tuh duitnya kemana aja gitu sama project Betul, betul. itu. Lalu ada project milestone. Nah ini tuh lebih sifatnya tuh lebih biar customer atau klien kita tuh tahu kita tuh projectnya udah sampai tahap apa sih. Jangan sampai customer kita tuh bahkan nggak tahu kalau misalnya lagi ada project di perusahaan mereka gitu. Ada kejadian kayak gitu. Nah Oh. itu
bersifatnya update gitu loh. Ini kita project kayaknya lama banget lagi di mana sih, jangan sampai mereka bertanya-tanya gitu loh, ini kita lagi di tahap apa gitu. Kita jelasin milestone. Milestone itu pencapaian ya, maksudnya di project itu oh kita udah berhasil di step 1 nih, kita bisa lanjut ke step 2. Nah itu dari segi klien juga mereka mesti tahu gitu. Itu terus selanjutnya yang terakhir sih, kita mendefinisikan tim project kita. Karena project itu punya budget itu tuh di-spend ke siapa? Ke tim-tim project. Ini kalau sampai ada orang istilahnya tadinya bukan tim project tiba-tiba masuk dan pakai uang itu juga, kan jadi gawat gitu ya. Maksudnya ini orang dari mana gitu loh, tidak didefinisikan di awal. Nah, makanya kita perlu list nih, kita projectnya tuh ada siapa-siapa aja gitu. Misalnya project manajernya siapa, terus contoh desainernya mungkin kalau mau bikin projectnya bikin web gitu, desainernya siapa aja gitu, atau nanti programmer siapa aja. Nah itu tuh perlu di list satu-satu gitu, Perlu di list supaya satu-satu. jelas gitu loh. Untuk budgeting juga kita lebih clear, oh kita punya tim tuh misalnya contoh 15 orang, sudah budget yang kita ajukan ke mereka itu juga ya untuk 15 orang gitu, nggak lebih. Itu sih, itu seputar cara membuat dan komponen-komponen dari project charter lah. Baik, terima kasih Pak Henry. Lalu untuk pembuatannya project charter sendiri tersebut ini ada apa saja ya isu-isu umum yang mungkin terkait tentang project charter ini nih? Oke, karena tadi di awal saya ada bilang ya, maksudnya project charter ini tuh adalah gambaran ringkas dari project planning gitu. Biasa isu yang normal terjadi itu adalah karena terlalu ringkas project charter ini dibuat, sehingga membuat customer itu bingung gitu loh. Customer atau klien kita bertanya-tanya, ini maksudnya apa ya? Kayak mereka tuh mereka tuh nggak nangkep maksudnya apa, karena terlalu ringkas. Balik lagi, makanya untuk project charter ini ya agak-agak tricky sih bikinnya, karena kita juga harus istilahnya memberikan pengertian yang tepat ya ke klien kita juga. Isu-isunya paling hanya sekedar miskomunikasi atau nanti dari customernya tuh biasa suka yang apa ya, dia melebar gitu loh. Maksudnya yang kita tulis di project charter itu poin 1, mereka tuh bisa 1.1, 1.2 seperti itu. Jadi agak harus ada komunikasi ya antara dari klien dan dari tim project juga ya. Iya betul, maksudnya kita dari tim project juga harus berhasil nih, maksudnya ngasih pengertian, kita ngajarin ke mereka tuh ngerti mereka paham gitu project yang sedang berjalan tuh apa aja gitu. Baik ya. Berarti memang untuk isu-isunya sendiri ya kita harus ada interaksi mengenai bagaimana progres dan sejauh apa di project charter yang sudah kita lakukan ini, seperti yang tadi dibahas oleh Pak Henry ya. Oke. Nah, ini mau tanya nih, pengalaman Pak Henry sendiri apa nih yang paling menarik terkena mengenai project charter ini ya? Mungkin ada sedikit eh, pengalaman yang bisa diberikan, diceritakan untuk kami semua. Oke, ada sedikit pengalaman di project charter ini, pembuatan project charter. Bahkan bisa dibilang project ini tuh sudah berjalan gitu, sudah setengah jalan. Project charter sudah jadi, tiba-tiba di tengah-tengah tuh ada request gitu, ada request tambahan-tambahan. Nah ini kasus karena dokumen project charter kita belum di sign off, istilahnya belum dikunci, jadi apapun tambahan yang masuk ke dalam kita itu masih bisa diterima gitu loh. Nah ini menjadi salah satu catatan juga ya untuk project manager ya di luar sana lah. Kalau setelah membuat project charter itu lebih baik langsung di sign off gitu loh, sehingga itu dokumen itu terkunci gitu. Karena
kejadiannya begitu, nanti proyeknya nambah nambah apa ya, nambah Fitur-fitur. bebannya, tapi budgetnya nggak nambah gitu loh. Budget nggak nambah, bebannya nambah, deadline-nya ngaret, timeline-nya ngaret gitu. Dan itu kalau kita ngomongin soal timeline kan udah sakral banget ya, sebagai seorang project manager tuh itu sakral banget, nggak boleh sampai lewat kalau bisa. Betul, betul. Makanya penting banget di awal kita langsung kunci aja project charter jadi, selama user udah oke, apapun itu dokumen deliverable-nya harus segera dikunci, di sign off oleh user dan oleh kita. Oke, oke. Baik. Terima kasih berarti untuk pengalamannya kini untuk kita pembelajaran kita semua ya. Untuk yang menonton juga, berarti setelah pembuatan project charter kita harus langsung kunci kontraknya, langsung kunci agar tidak ada beban-beban di luar yang akan kemungkinan terjadi gitu. Oke, baik, sekian interview dari saya. Terima kasih Bapak Henry atas waktunya dan kehadirannya bisa mengikuti interview ini. Terima kasih dan selamat malam. Malam.